tajwid. Tambah. Oh, ini hanya lumayan. Ini Basit nih, Abdul Basit. Itu yang lambat-lambat. Ini sekarang yang lambatnya Usairi. Tergantung itunya apa. Bisa ngantuk nih. Ini banyak pilihannya ya, sering-sering putar khususnya ayat yang pernah dihafal. Pertama suratul Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Masad, ya kan? Kemudian An-Nasr, Al-Kafirun, ya, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Quraisy. Jadi terbiasa nanti telinga kita tuh biasa. Oh gini, kalau misalnya beda, maka kita yang harus evaluasi diri. Karena mereka itu bersama tersertifikasi. Yang ketika beda, dia yang salah gitu, belum tentu. Atau yang kedua, kalau beda ragu, maka kita tanya. Ya, kadang-kadang kita nanya nggak mau nanya, tapi ambil kesimpulan sendiri. Quran mengajarkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli ilmunya kalau nggak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Jadi fas'alu, nanya pada siapa? Ahla dzikri, orang yang ngerti. Ya, kalau kita nggak tahu, kumpulin aja. Ya, dan kalau kita nanya bukan berarti dia pasti tahu, belum tentu juga. Ketika dia nggak tahu, berarti kita cari lagi mereka yang paham. Ya. Jadi menghormati juga keterbatasan orang. Ke dokter gitu kan, kita dokter umum, pergi ke dokter umum, dia nggak paham, dia akan refer ke dilanjutin ke dokter spesialis. Coba deh, comanya harus ke spesialis deh. Gitu. Spesialis juga kadang-kadang gitu, ternyata ada indikasi yang lain. Wah ini kayaknya, coba deh, karena pembekakannya nggak teratur nih, coba deh cek darah dulu. Ya. Nanti dicek penyakit dalam gitu, jangan-jangan ada masing-masing. Misalnya ya, yang guru, saya punya guru dulu, saya ngaji Betawi ya, saya ngaji ke guru saya. Kemudian ketika kuliah, saya ikut lembaga Quran, lembaga tafsir Al-Quran. Belajarnya memang detail ya, dengan para hufaz ya, para penghafal Al-Quran. Nah lama-lama guru saya tuh tahu kalau saya tuh udah ikut lembaga itu. Nah berikutnya ketika lagi ada acara, saya jadi ngajarin dia gitu. Awalnya dia ngaji sama saya sampai menghantarkan saya bisa. Tapi ketika saya dirasa udah mampu dan ilmunya lebih banyak daripada dia, bukan sombong ya, artinya memang seperti itu. Karena saya ikut lembaga, dia nggak belajar lagi gitu di situ. Akhirnya belajar sama saya. Seperti misalnya saya guru SD gitu kan S1 gitu kan. Kemudian ternyata usia 50, saya pengen S2. Pas kita ternyata kuliah, dosennya mulut kita di SD biasa aja. Kenapa? Karena dia mengalami percepatan. Nggak selamanya yang saat dulu pernah sama kita kemudian terus sama kita, nggak juga. Kalau kita nggak meningkatkan kapasitas, ya kesusul. Ini dia tadinya begini. Ternyata kita begini aja ngulang, dia terus saja. Lama dia jadi guru kita. Itu hal yang biasa sebenarnya. Saya beberapa kali gitu, ada yang ngaji sama saya. Saya punya ada yang ngaji nih, yang hari Ahad, sekarang pindah hari Rabu malam. Dia Qur'annya itu bersanad. Ya, baru 3 pekan yang lalu dia dapat sanad. Tahfidz Quran 30 juz. Bacaannya enak memang. Ya. Juga sedang kuliah. Waduh, bagus
bagus banget. Makanya kalau ada masalah Quran secara detail, saya tanya sama dia, coba dia baca deh, jelasin sama teman-teman, jelasin gitu. Nah saya itu kan spesialis, apa bukan spesialis, saya tuh dokter umumnya. Kalau udah detail ke beliau. Nah kita kembali, ini dijaga. Yang kedua, jaga konsistensi, bukan dengungnya, tapi konsistensi tilawah. Gimana pengen jaga dulu kalau tilawahnya enggak? Nyambung enggak? Jangan ngurusin helm kalau nggak punya motor, nggak bisa naik motor gitu. Sibuk kayak ngurusin nih kalau harus gini-gini. Makanya lu naik motor enggak? Ya nggak kepake gitu. Ya. Jadi ini ilmunya ilmu terapan, ya. Makanya tiada hari tanpa membaca Al-Quran itu adalah aktivitas kita. Ada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ammar itu suatu saat bertanya kepada Rasulullah, "Fikam ya Rasulullah, berapa lama aku menghatamkan Al-Quran?" Ya, kata Rasulullah, "Syahr, 1 bulan." Ya. Maksudnya apa? Kalau bisa 1 bulan itu bisa hatam sekali. Ana aqwa min dzalik, kata beliau, aku lebih bisa dan lebih kuat dari itu. Kau itu artinya kuat, aqwa itu lebih kuat dari itu. Maksudnya bisa lebih banyak dari itu. Kalau buat ini, ya udah, sabarin 7 hari. Katanya, aku bisa lebih kuat lagi dari itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya, jangan kurang dari 3 hari, karena khawatir tidak memahami maknanya. Targetnya sekedar baca. Nah dari situ maka ya ketika Rasulullah mengatakan seperti itu kepada sahabat Rasulullah SAW, maka kita ambil itu pelajaran. Oh ternyata itulah kenapa ada program One Day One Juz. Sebenarnya One Day One Juz itu program bid'ah, betul nggak? Jadi ibadah memang nggak ada zaman Nabi, tapi dia mengambil dari kalimat tadi 1 bulan, 1 juz 30 hari. Satu Quran 30 juz. Sebulan rata-rata 30 hari. Tinggal bagi aja gitu maksudnya ya. Jadilah program turunan namanya One Day One Juz. Zaman Nabi nggak ada, nggak di program gitu, apalagi dipakai jadwal lagi kan. Udah kholas apa belum? Belum, dikit lagi gitu kan. Dan seterusnya. Itu kan program terapan. Tapi bersumber dari itu. Gimana kalau saya misalnya hari ini baca 2 juz, besok setengah, 1 juz, silakan aja. Kan esensinya sebulan sekali bisa hatam. Tapi kan kita pengen sustainability-nya itu konsisten, istiqomahnya. Makanya dibuatlah yang paling gampang ya udah sehari 1 juz, maka dibagi-bagi gitu. Nyambung ya Bu ya? Ya, buat deh konsisten. Dan saling mengingatkan suami dengan istri, istri dengan suami. Ya, ada istri berarti anak juga ingetin. Ya. Kalau ingetin makan kan biasa. Papa udah makan belum? Ya pulang dari musola ya belum lah. Ya orang tadi cuma ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Ya udah. Nah, pertanyaannya Papa udah tilawah belum? Belum tentu juga gitu kan. Dan itu pertanyaan yang agak aneh memang sebenarnya untuk orang yang nggak ngaji. Buat kita yang dekat dengan Quran harusnya terbiasa ya memastikan itu terbaca ya. Dan niatkan ketika ditegur tuh kita bukan karena perubahan itu bukan karena itu, bukan. Selalu niatkan bisa jadi triggernya, stimulusnya itu dari seseorang atau dari kondisi. Tapi ketika kita ingin melakukan amal, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena nggak enak. Sama anaknya, oh kok tahu-tahu lagi nonton TV dimatiin terus baca Quran, gitu kan? Itu papa tuh rewel banget dari tadi, gitu kan? Nih mohon maaf nih, ini contoh ya, ini rekayasa ya. Apabila ada kesamaan pelaku dan teman, itu hanya kebetulan saja. Ya kan awalnya kan gitu kan? Akhirnya kita jangan lagi dengan ngedumel. Tetap niatkan Bismillah karena Allah. Walaupun triggernya itu. Contoh misalnya ada orang umroh, dia nggak punya keinginan tadinya pengen umroh, tahu-tahu sama temannya, ya ada waktu nggak, udah dapat rezeki nih, habis dapat gusuran, umroh yuk bareng, gitu kan? Jangan niatnya umroh karena kasihanan orang, bukan, tetap niatnya
labbaik Allahumma umrah karena Allah. Walaupun awalnya itu karena ada stimulus dari yang seperti itu. Sama lah kayak kita ngaji. Kenapa ngaji? Itu ustadznya tuh, gitu kan? Jarang-jarang. Ini kan kaliber nasional, misalnya ustadz siapa gitu kan. Jangan niatkan karena ustadznya. Ya, berarti kita niat karena manusia. Niatkan untuk apa? Untuk nuntut ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan. Walaupun bisa jadi awalnya itu karena itu, tapi tetap namanya tajdidun niyah, perbaharui niat. Ya, tajdidun niyah. Karena apa? Allah melihat amal-amal kita. Suratnya surat 9 ayat 105. Ini jadi pedoman ya. Surat 9 105. Semua jadi pedoman, maksudnya yang kita fokus apa kata Allah, wa qul i'malu, beramalah kalian. I'malu. Ya. I'malu, beramalah kalian, ya. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Ini saya ngeliat jam, saya ngeliat ono, katanya udah ono. Kalau khutbah Jumat kasihan tuh. Khotibnya masih jadi nggak tahu udah lewat. Berapa menit tuh? 36 ya, sampai 10 menit ya. Ya. Allah, Rasul dan al-mukmin. Ya. Allah, Rasul, orang mukmin akan melihat amal-amal kita. Ayat ini bicara jangan diem, beramalah. Ya, nahnu qaumun amaliyun. Kami adalah kaum yang senantiasa beramal, bekerja. Enggak ada nganggur. Kerjaan kita banyak. Coba di pagi ini, kalau kita ngeliatin cucian, banyak yang belum selesai dicuci. Setrikaan masih banyak yang belum kepegang. Cucian piring bisa jadi masih ngantri. Ya kan? Anak belum diopenin, mohon maaf, ya kan? Sarapan belum disiapin, bisa jadi. Kalau nurutin kerjaan nggak akan pernah habis. Makanya orang-orang yang nganggur, saya aneh. Iya, ya lagi nyantai aja nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan. Tanya sama istrinya, coba tanya sama istrinya, Mah ada kerjaan nggak? Buahnya. Tuh sahabat. Tuh halaman belum disapuin kan gitu kan. Tuh belakang kloset tuh masih bercak-bercaknya banyak. Gitu kan, macam-macam. Terima kasih Pak Ustaz. Makanya saya aneh ketika ada ibu-ibu sibuk dengan sosialitanya. Bener. Misalnya ibu-ibunya. Iya, bener. Masa scroll handphone bisa 1 jam? Emang gak ada kerjaan yang lain apa? Itu dia makanya anehnya kita tuh tidur aja kerja. Ya kan, bengong aja kerja. Jangan bawa waras ya sih. Enggak, saya akuin tuh ya. Dulu saya digituin, kerja lo bengong aja. Ya udah bengong aja, kenapa? Kan kerja. Padahal ayat Allah mengatakan wa qul i'malu fa idza faragta fansab. Kalau udah lowong, itu cari kesibukan. Lanjut dengan kesibukan. Ada ulama sampai mengatakan ini, wajibatuna aksaru. Aksaru minar awqat. Kewajiban kita itu lebih banyak dari waktu yang ada. Jadi kalau ada orang, mohon maaf ya, ketika terlalu banyak nyantainya, pasti dia nggak cerdas ngatur waktu. Itu aja. Saya kadang kasihan orang di rumah. Itu hampir nggak kerja tuh 24 jam nggak berhenti.
berangkat dari rumah pagi, saya datang ke kantor itu jam 6:15. Saya agak-agak nyantai itu 15 menit sebelum saya keluar lagi dari kantor saya, maksudnya dari ruangan itu menyambut mobil-mobil pada datang ya, orang tua pada nganter segala macam. Saya koordinasi, masih ada nyantai, datang bisa bikin teh gitu. Nanti jam 7:05 atau 7:04 itu udah selesai semua, siswa udah pada masuk. Itu waktu nyantai jeda sedikit, sambil nyantai depan komputer saya bisa baca informasi-informasi. Sebelum biasanya kegiatan mulai 7:30 atau jam 8 ya. Nanti habis rapat itu ada rehat lagi, nyantai lagi, bisa ngobrol gitu kan. Tapi kalau di rumah, orang yang di rumah itu 24 jam kerja. Maka disebut perempuan itu kebanyakan tuh multi talent ya, multitasking. Jadi bisa mengerjakan beberapa hal dalam satu kegiatan. Saya apresiasi. Ya. Maka 2 hari yang lalu ada guru datang ke saya, senyum-senyum, dia ibu-ibu bawa anaknya yang kecil. Ya, anaknya yang nomor pertama masih digendong usia 2 tahunan. Anak yang bayinya lagi di rumah. Dia statusnya cuti sebenarnya. Datang, Bu ini mau ketemu. Saya udah feeling pasti resign. Ya, saya udah tahu pasti resign. Karena nggak mungkin cuti datang-datang. Ternyata betul. Pak, saya mau ngasih surat. Waduh, ngasih amplop nih. Saya bilang alhamdulillah jam segini ngasih amplop. Gitu ketahuan. Ya saya paham. Saya apresiasi kepada orang perempuan yang bekerja untuk membantu keluarga. Saya juga apresiasi ketika ada seorang yang memutuskan resign untuk tidak bekerja karena fokus untuk keluarga. Ya. Enggak, beliau tuh senang didoain. Dan ya saya doain terus ya. Ya, nggak masalah. Cukup masih bisa bersih, berarti antibodi kita masih bagus. Yang masalah tuh nggak bisa bersih. Almarhum murid saya itu penyakit AIDS, HIV AIDS positif, itu nggak bisa bersih. Meler udah nggak sembuh-sembuh ya, karena antibodinya itu udah jebol. Kasihan sampai beliau wafat. Ya, kita kembali lagi. Maka ayat ini adalah ayat yang meminta kita jangan diam, jangan bengong. Wa qul i'mal. Beramalah kalian, fasayarallahu amalakum. Allah, Rasul, orang beriman akan melihat amal-amal kalian. Yang kedua, ayat ini bicara beramal itu bukan karena cuma pengen dia sama orang. Selalu yang pertama itu adalah Allah yang ngeliatin. Selalu dipantau oleh Allah. Surat apa bunyinya? Bunyinya gini. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Lanjutin aja sampai akhir ketemu deh. Al-A'la ya. Aisyah terutama. Al-A'la. Al-A'la. Kan surat itu sering kita baca. Cuman pertanyaannya, kita tahu nggak artinya? Innahu, sesungguhnya di Allah, ya'lamu, mengetahui al-jahr, yang tampak, wa ma yakhfa, atau yang tersembunyi. Artinya yang innahu ilmu bidzati sudur, dalam hati kita Allah tahu, termasuk niat-niat kita. Maka hati-hati kalau kita melakukan kerjaan karena ngedumel. Ya. Itu langsung nyebut sendiri tuh ya. Saya nggak nuduh ya. Gara-gara sesuatu kita kerjain sambil berutuan, jam berustan. Di dunia kita dapat nggak baik, apa? Wajah kita nggak enak. Coba kalau lagi ngedumel ngaca deh sekali-kali. Nggak sempat. Ya kita sendiri nggak nyaman melihat wajah kita apalagi orang lain. Padahal kata Rasulullah SAW, ya, wanita solehatu idza nazartaha sarrata. Kalau engkau melihatnya membuat engkau senang. Ya, idza nazartaha sarrata. Coba deh poin ini jadi renungan buat kita bersama.
Berarti ini mak Pak Ustadz yang kena sekarang. Bukan. Jadilah suami yang tidak menjadikan istri itu cemberutan, meminta instan. Kata Nabi, lu gak boleh cemberut, wanita soleha gini. Ya kita yang menghadirkan. Ya memang begitu. Kadang-kadang kan kita gak introspeksi diri, ngelihat cemberut, kenapa sih marah-marah dulu? Gak tahu penyebabnya kita. Jangan sampai buruk rupa cermin di rumah. Ngerti nggak maksudnya? Istilahnya apa? Iya, cermin yang disalahin orang lain gara-gara dia. Nggak mungkin lah cermin tampilannya baik kalau kitanya baik, nggak mungkin. Gara-gara jelek banget wah, cerminnya. Ini masya Allah, nggak tahu orang tua kita bikin perumpamaan peribahasa itu indahnya gitu. Buruk rupa cermin gitu. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya, anak tahu nggak baik sikapnya sama kita, itu jangan semata-mata nyalain anak. Coba deh diganti, nggak tahu gara-gara kita. Saya menangani ada siswa yang agak susah, mogok belajar, kemudian kecewa, tatapannya nggak bagus sama orang tua. Saya coba ngobrol hampir 3 jam, menggali poin yang mendasar apa? Kecewa dengan tidak konsistennya orang tua sama dia. Orang tua saya tuh akan menganggap saya berhasil kalau saya peringkat pertama, Pak. Orang tua saya menganggap saya sukses kalau saya juara pertama. Kok gitu? Iya, saya pernah ikut lomba tingkat nasional. Ketika saya gagal, acara belum selesai, dibawa pulang ya. Jadi nggak diapresiasi, tanamkan kesabaran dalam. Bayangin. Jadi saya mau menyadari, ya Allah. Oke, saya cerita. Saya datang ke rumahnya, ada orang tuanya. Sabtu kemarin dari jam 11 sampai jam 2 sampai setengah 3. Ya, ini doang. Makan bubur ya. Karena saya juga nggak makan ya. Bukan puasa, karena saya udah makan aja. Nah, kemudian saya bilang sama beliau, kenapa sih saya ngebela-belain datang? Bukan karena saya kepala sekolah. Saya datang tuh senang bantu tuh. Saya sedang memikirkan anak-anak saya. Bilang, kalau saya mau membantu anak orang, nanti Allah akan menggerakkan ada orang atau siapapun yang bantu anak saya ketika kesulitan seperti ini. Karena ini bukan masalah kesulitan dulu. Kalau kesulitan uang itu gampang transfer. Tapi kalau udah kesulitan masalah perhatian, masalah psikologis, masalah hati, ini panjang waktunya. Alhamdulillah kemarin ketemu anaknya udah sekolah lagi. Tapi saya enggak, sekolah enggak. Kalau Pak, Waalaikumsalam. Iya, langsung ya. Udah, anggap tidak ada masalah. Ini kembali tadi. Jangan sampai ketika ada sesuatu kita menyalahkan orang tidak tuh. Makanya lakukan semuanya itu dengan doa banget, mudah-mudahan itu mengikhlaskan. Kalau ikhlas itu biasanya itu orang tuh akan lebih sabar. Dan kalau sabar itu cenderung menambah kecantikan, menambah keindahan. Bahkan bahasa Quran ya, bahasa Quran sabarun jamil ya, sabar itu indah. Makanya kalau misalnya ada wajah nggak nyaman dilihat, biasanya ada ketidaksabaran. Dan orang yang sabar biasanya wajahnya lebih enak tuh ya. Dan saya tuh apresiasi sama orang tua itu sabar. Nggak ada kata-kata tinggi kepada anak itu. Saya belajar apa? Saya bilang, ya Allah, saya bukan lagi ngajarin orang, saya lagi belajar bagaimana menghadapi seorang anak yang cukup lumayan ya, mutung kalau bahasa orang, tapi orang tuanya sabar loh dari kata-katanya itu.
Dan satu hal yang saya lihat ini sangat berharap sama Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kemudian ayat berikutnya lanjutnya tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui yang tampak dan sembunyi, kemudian akan dikabarin apa yang sudah kalian lakukan di dunia. Ini biasanya kepada guru-guru saya sering ingatkan ayat ini. Ya, beramal dengan ikhlas, Allah melihat amal-amal kita dan gak ada yang sia-sia. Pasti setiap kebaikan akan berbalas kebaikan, setiap keburukan pasti berbalas keburukan. Mohon maaf ternyata udah ini. Saya ada pelatihan juga, pakai batik ini. Isi pelatihan bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran. Ya, gimana pembelajaran itu bukan cuma sengaja ngajar, tapi kita ada nilai pembinaan akhlak mulia dalam setiap pembelajaran. Dan hari ini guru bahasa Inggris. Karena orang guru ngajar cuma sekedar ngajar, tapi padahal dia sedang menanamkan nilai. Nah, saya punya tools, kami ya punya tools bagaimana untuk menanamkan itu agar guru-guru juga bisa menjadi berperan sebagai seorang ustazah di dalam kelasnya masing-masing. Ketika dia sedang ngajar bahasa Inggris, saya dapat dulu, Ustaz, ini banyak guru bahasa Inggris sudah nggak masalah. Ya, but I cannot speak English ya. Maafin muskilah ya. Itu juga bahasa. Mohon maaf, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.